Teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya terkait dengan masalah kenapa afirmasi kok harus dilakukan pada saat sebelum tidur dan pada saat bangun tidur ya. Sebetulnya di video sebelumnya, di video ini sebelum ini ya, di video sebelum ini yang judulnya tentang luka batin, bagaimana menyembuhkan luka batin, sebenarnya di situ sudah saya bahas, tetapi mungkin teman-teman tidak terlalu memperhatikan atau mungkin pembahasan saya masih kurang banyak ya. Jadi dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan kenapa afirmasi itu harus dilakukan pada saat sebelum tidur dan pada saat bangun tidur. Oke, ini berkaitan sekali dengan gelombang otak ya teman-teman. Gelombang otak atau brainwave. Gelombang otak manusia itu kan ada 4. Ada 5 sebetulnya, tapi saya fokus di 4 aja karena di kelas-kelas hipnoterapi itu biasanya kita membahas hanya 4 ya. Kita fokus pada 4 gelombang otak. Jadi gelombang otak pertama adalah ada 4 ya. Pertama beta, alfa, theta, delta ya. Sekali lagi beta, alfa, theta, delta. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Di gelombang beta itu berarti kondisi seseorang berada dalam kondisi yang sadar sepenuhnya. Ya, disebut juga kita berada di pikiran bawah sadar atau disebut dengan pikiran bawah sadar. Berarti kalau pikiran bawah sadar, kita ada di gelombang otak yang namanya beta. Nah, ketika kita beraktivitas gitu kan, bekerja, seperti saya bicara seperti ini, saya ngajar di kelas-kelas saya, itu berarti saya menggunakan pikiran sadar sepenuhnya dan saya menggunakan gelombang otak yang namanya beta. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu ketika seseorang atau manusia seharian sudah dia melakukan aktivitas, kemudian dia pulang ke rumah dalam keadaan capek, ya, lalu kemudian dia mungkin habis mandi, makan, nyantai, nonton TV, main HP dan sebagainya atau baca buku, bisa jadi di situ terjadi penurunan gelombang otak secara natural, ya, secara alami, yaitu turun dari gelombang beta, ya, turun ke alfa. Nah, alfa berarti kondisi seseorang berada dalam kondisi yang sedang rileks, ya, sedang santai, sedang rileks. Nah, ketika kita sudah masuk di gelombang otak alfa, berarti pikiran tersebut ada di pikiran bawah sadar, cuman light trance, ya, jadi masih ringan. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi ketika gelombang otak kita turun dari beta ke alfa, berarti kondisi seseorang atau kondisi kita berada dalam situasi yang rileks atau nyaman atau dalam kondisi yang santai. Sama seperti ketika kita sedang nonton bioskop, sedang nonton televisi, ya, mengikuti berita atau bioskop atau nonton film segala macam. Ketika kita sudah ikut terhanyut arus dari cerita bioskop itu atau film itu, berarti kita masuk ke dalam gelombang yang namanya alfa, ya. Nah, kemudian ketika kita sudah merasa agak mulai capek, ngantuk dan sebagainya, maka kita mulai merebahkan diri, kita berangkat mau tidur. Nah, kondisi seseorang ketika sebelum tidur itu namanya gelombang otaknya dari alfa turun menjadi theta. Nah, setelah turun theta, kalau sudah ngantuk berat, terus kemudian kita terlelap tidur, ya, kita mendengkur, kita ngorok misalnya, terus kemudian kita sudah tidak sadar lagi, berarti kita masuk ke gelombang delta, ya. Jadi sampai di sini paham ya? Nah, yang dipertanyakan tadi, kenapa harus sebelum tidur? Karena sebelum tidur itu, setiap manusia itu melewati gelombang yang namanya theta. Jadi sebelum tidur itu kan delta, ya. Jadi sebelum tidur itu kan theta. Nah, setelah theta masuk tidur itu masuk ke alfa. Jelas ya sampai di sini ya. Oke. Di gelombang theta inilah kondisi kesadaran manusia itu sedang berada di dalam kondisi yang setengah sadar lah, ibaratnya seperti itu. Ya, kalau orang Jawa bilang tuh lagi kriep-kriep. Nah, di saat sedang dalam kondisi kriep-kriep atau di dalam kondisi deep trance, ya, kalau di istilah hipnoterapi adalah deep trance, berarti di situ adalah gelombang atau tempat atau waktu atau kondisi yang sangat bagus untuk kita melakukan afirmasi, gitu loh. Ya, itu sebelum tidur. Nah, lalu kalau bangun tidur bagaimana? Nah, kalau bangun tidur kita kebalikannya, ya. Jadi kalau dari sebelum tidur ya, kita berarti kan beta, alfa,
theta, terus kemudian delta, tidur ya. Sekali lagi ya, beta full kesadaran penuh ya, terus kemudian kita relax, berarti kita berada di kondisi alfa. Ketika kita semakin relax ya, mendekati tidur atau sebelum tidur, itu berarti gelombang otaknya ada di theta ya, lalu kemudian tidur ya. Nanti saya jelaskan kenapa di theta itu sangat bagus. Nah, kemudian kebalikannya, ketika kita tidur, bangun tidur nih pagi hari, ya, gelombang otak kita kan dari delta, naik ke theta, naik lagi ke alfa, naik lagi ke beta, sadar sepenuhnya. Nah, setelah di kondisi sadar sepenuhnya, nah itu kita kembali lagi beraktivitas, ya. Tapi saya ulang lagi nih, kita tidur nih, ya, pagi bangun. Dari delta, gelombang otak kita naik ke theta, naik lagi ke alfa. Jadi dari tidak sadar, kemudian mungkin dengar suara-suara tertentu, udah mulai berisik segala macam, gelombang kita udah mulai naik dari delta ke alfa, ya. Nah, dari delta ke theta, ya, dari delta ke theta. Nah, di kondisi inilah yang kita ambil untuk melakukan afirmasi atau melakukan sugesti-sugesti kepada diri kita sendiri. Kita fokus ke afirmasi dulu. Nah, di mana gelombang theta itu adalah kondisi yang sangat bagus atau kita sebut dengan deep trance ya, di mana ketika kita melakukan sugesti, afirmasi atau self talk kepada diri kita sendiri, bicara pada diri sendiri, itu adalah kondisi yang sangat bagus. Karena apa? Di kondisi itulah sugesti atau program-program afirmasi yang sedang kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita atau kepikiran yang akan menyimpan memori tersebut ya, itu sangat bagus. Jadi dengan kata lain, critical area atau pikiran kritis kita, pikiran kritis manusia itu berarti sedang tidak bekerja secara maksimal ketika kita berada di gelombang theta, ya. Otomatis tidak ada perlawanan, gitu kan? Misalnya kita afirmasi, aku sehat, aku bahagia, ya. Terus kemudian kita merasakan kebahagiaan itu, ya, dan kita bisa merasakan yang namanya sugesti-sugesti itu agar kita bisa benar-benar merasakan kebahagiaan yang kita inginkan. Jadi intinya bahwa ketika berada di gelombang theta itu adalah satu kondisi yang paling bagus untuk kita melakukan afirmasi, ya. Dengan kata lain tadi, critical area tadi, ya, pikiran kritis kita itu tidak ngeblok, ya, kita tidak ngeblok, sehingga apapun yang kita afirmasikan, apapun yang kita sugestikan ke dalam diri kita sendiri itu bisa masuk dengan mudah dan akhirnya bisa menjadi program pikiran bawah sadar yang baru. Karena pada dasarnya kita tahu bahwa afirmasi adalah sebagai bentuk penegasan, ya, kalimat-kalimat penegasan untuk diri kita sendiri, menegaskan kita untuk menjadi sehat, menjadi kaya raya, menjadi rezeki berlimpah, dimudahkan segala urusannya, bisa mencapai target-target yang memang kita sedang konsepkan, ya, rencana-rencana yang kita inginkan, impian-impian yang kita sedang inginkan, gitu kan. Jadi semua itu tertanam di pikiran bawah sadar. Lalu ketika sudah tertanam di pikiran bawah sadar, nah disitulah akan ada semacam kekuatan-kekuatan pikiran bawah sadar yang mendorong kita, yang ngebooster kita untuk do something, kita melakukan sesuatu seperti apa yang sudah terprogram di pikiran bawah sadar kita. Nah, itulah alasannya kenapa ketika kita melakukan afirmasi akan sangat bagus ketika kita lakukan pada saat kita bangun tidur dan sebelum tidur atau menjelang tidur, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman, ya. Aduh, sorry kesenggol. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin masih belum jelas, masih belum paham banget gitu kan. Dan ini adalah materi yang sangat luar biasa, ya. Saya berharap ini bermanfaat. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan lain, silakan teman-teman bisa ajukan di kolom komentar, apa saja seputar-seputar yang kita bahas di channel Damar Aji Hipnoterapi ini, ya, sehingga nanti saya bisa menjawab dan menjelaskan berbagai hal yang mungkin dipertanyakan oleh teman-teman. Dan sekali lagi, ya, lakukan afirmasi ini apapun, ya, secara terus-menerus, karena afirmasi itu harus kita lakukan secara berulang, ya, atau repetition. Kenapa harus berulang-ulang? Karena pengulangan itu akan terprogram di pikiran bawah sadar kita sehingga kita itu bisa
menjadi sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Kita menjadi sesuatu seperti apa yang kita mimpikan, yang kita harapkan, gitu loh. Ya, dan nanti prosesnya bekerja bagaimana, nanti kita akan bahas di video berikutnya, ya, atau di kesempatan yang lain. Ya, jadi sekali lagi seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat pembahasan ini. Ya, jangan lupa afirmasi terus, wujudkan keimpian kamu, karena keajaiban selalu terjadi dalam kehidupan kita, terutama bagi orang-orang yang percaya dengan keajaiban.